Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah seluruhnya tanpa kecuali dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini adalah bagian yang mesti kita syukuri, karena perintah Jumat dalam Al-Quran dilekatkan dengan kalimat iman sekaligus menandakan ukuran tingkat keimanan seorang hamba. Quran surat ke-62 di ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai seluruh orang-orang yang beriman tanpa kecuali, aku ingatkan kalian semua, fas'au ila dzikrillah. Jika sudah tiba ada panggilan untuk menunaikan ibadah Jumat, maka respon bergegas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat dibuka dengan kalimat iman sekaligus memberikan kesan tingkat keimanan seorang hamba. Alhamdulillah, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, sampai detik ini kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak setiap hamba yang tinggal di muka bumi itu bisa mendapatkan panggilan iman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan, yang mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa Jumatkah yang telah berhasil kita lalui dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka perhatikanlah satu kalimat singkat yang menjadi ukuran keberhasilan Jumat kita. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Jumat yang benar itu, kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk, mendengarkan khutbah, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan Jumat seperti itu yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'au ila dzikrillah. Sekian pekan kita menunaikan ibadah Jumat, tujuan utamanya zikrillah. Zikrillah. Hadirin, kalimat zikir dalam Al-Quran setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua makna utama. Zikir, pertama, keadaan ingat kepada Allah. Karena kita ingat kepada Allah, maka semakin kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, segala jenis ibadah dalam Al-Quran dinamakan dengan zikir. Salat disebut dengan zikir oleh Al-Quran. Quran surat ke-20 ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh, akulah Allah Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat,
lidzikri, sebagai bagian zikir kepadaku, kata Allah. Kita datang menunaikan ibadah Jumat. Di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, berapa kualitas dan kuantitas sholat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat, sholatnya masih standar-standar saja, masih yang fardu saja, tahajud masih belum mampu bangun, duha belum dikerjakan, selama hidup gak pernah sholat syuruf, selama hidup kurang rawatib, tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bekal kita di hadapan Allah? Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surat 54 ayat ke-17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Lidzikri, untuk dijadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis juga disebutkan, At-Tirmizi nomor hadis 2914 itu, saat seorang akan masuk surga, maka perintah pertama Allah adalah membacakan Al-Quran yang ia biasa bacakan saat di muka bumi. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia ini, akhir bacaan Quranmu, disitulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kedua, jika disebutkan kalimat zikir dalam Al-Quran, maka diartikan oleh para ulama berdasarkan paparan Al-Quran sebagai keadaan ingat kepada Allah, yang dengan ingat itu terdorong kita untuk terjauh kita dari perbuatan maksiat. Pertama, terdorong kita untuk mengumpulkan amal soleh. Yang kedua, terjauh kita dari perbuatan maksiat. Zikir, keadaan ingat kepada Allah. Karena kita ingat kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil ia bisa berbuat maksiat dalam kehidupannya. Mustahil ia mencuri, mustahil ia korupsi, mustahil ia berbuat maksiat karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, sampai dengan detik Jumat ini, berapa banyak Jumat yang telah memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Jangan-jangan satu Jumat pun tidak memberikan manfaat apapun kepada kita. Jangan-jangan kita masih ada yang belum bertaubat, masih banyak berbuat maksiat. Cita-cita masuk surga, cita-cita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal apa yang telah Anda siapkan? Apa tidak malu berjumpa dengan Allah dengan berlumuran maksiat? Oleh karena itu, khatib mengajak kepada kita semua untuk segera berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan amal soleh dan meninggalkan amalan yang sia-sia. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kekhusyuan kepada jiwa kita dan kembali dengan keluarga dalam keadaan yang baik untuk menghadap Allah dan berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa alamu fa inna Allaha amarakum bisolati wassalami ala rasulihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وأقيم الصلاة.